Tabarakallah. Jamaah. Yeah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Masih dengan tema kita apa yang aku tinggalkan untuk anakku. Nah sebelum kita belajar bersama dengan guru-guru kita saksikan dulu tayangan yang berikut ini. Ustadz sedih banget Ustadz Syam. Ini perasaan saya pas S1. Pengen bapaknya datang tapi qadarullah bapaknya udah meninggal ya kan. Nah sebagai anak emang kan gak boleh meratapi, gak boleh nangisin. Boleh juga gak sih sebagai orang tua nanti kalau berpesan kepada anak, nak nanti kalau aku udah meninggal kamu jangan terlalu menangisi aku ya. Tapi kan kita sebagai anak susah juga ya gak nangisin orang tua ya. Justru kalau orang tua ngomong begitu dari sekarang udah nangis duluan. Ya iyalah, tapi kan Iya ada yang nggak ngomong sih? kayak gitu kan. Iya. Nah gimana dalam pandangan Islam Ustadz Syam, mohon tausiahnya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Tabaik Caca, guru kami Ustadz Maulana, Ustadz Bani Hashim, serta guru-guru kami melakukan Allah Subhanahu Wa Taala. Al-Quran Surah Yusuf ayat 86. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. Allah. Sungguh aku adukan, aku sandarkan, aku petumpahkan kesedihanku, keresahanku, keluhanku, semuanya hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya manusia tidak dilarang untuk menangis, manusia tidak dilarang untuk mengeluh, manusia tidak dilarang untuk mengadu, tapi mestilah aduannya itu disandarkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dibandingkan orang tua mengatakan, jangan kau terlalu bersedih, jangan kau terlalu menangis ketika saya tiada. Mending dia bilang, kalau kau menangis jangan kau lupa doakan Bapak. Kalau kau menangis nanti ketika Bapak tiada, maka selipkan dalam tangisanmu adalah doa-doa dan sebutkan kebaikan Bapak. Dan maafkan segala kesalahan Bapak. Dibandingkan kau menangis tanpa ada sesuatu yang kau ucapkan, maka menangislah sembari kau doain ibu. Ketika ibu masih hidup dahulu mungkin ibu banyak kekurangan. Tapi nanti setelah ibu tiada, yang ibu harapkan cuma satu, doa-doamu wahai anakku. Maka menangislah sembari mendoakan ibu. Nah itu, jangan larang menangis. Kenapa? Karena air mata ini hanyalah bentuk ekspresi daripada hati yang telah merasa kehilangan. Hati yang merasa kesedihan. Nabi Ishaq alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam, dalam Al-Quran juga disebutkan am kuntum syuhada idh hadara Ya'qub al-maut. Nabi Ya'qub alaihissalam idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di. Ketika menjelang wafatnya yang disebutkan ma ta'buduna min ba'di, apa yang kau sembah nak setelah aku tiada. Tidak dihalangi anaknya untuk menangis, tidak dihalangi anaknya untuk bersedih, cuma diajarkan apa yang kau sembah nak setelah nanti aku tiada. Artinya kau menangis boleh, kau bersedih boleh, kau merasa kehilangan boleh, tapi ingat yang kau sembah tetaplah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi menangis dalam kadar yang normal, wajar, Betul. boleh dalam Islam. Boleh sekali. Boleh, tapi Air yang mata nggak ini Allah yang ciptakan, hati ini Allah yang ciptakan. Masya Allah, lembut sekali Islam ini ya, Masya Allah. Jazakallah khair. Sama-sama, Ustadz Syam. Kak Kasih tepuk Caca. tangan dulu dong Bu. Luar biasa Ustadz Maulana. Iya. Kalau udah di sini pasti kita mau ke segmen Ustadz Ustadz bertanya, kami menjawab. Silakan Nah Ustadz. biasanya saya selalu mengambil dari arah kanannya penonton. Kirinya Sekarang? kami yang di sini. Nah kita lihat ketinggian dulu ya. Oh pakai diukur segala Naik, Ustadz. turun, Naik. naik, turun. Bikin deg-degan aja. Turun, naik, turun. Deg-degan. Ah pas banget. Oh, Masya Kita Allah. ummatan wasatan pertengahan. Masya Allah. Masya Silakan. Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ibu Rukinem dari mana? Majelis Taklim Barokah Solo Mojosongo. Mojosongo Solo Surakarta. Masya Allah. Ibu, Bu
Nanti pulangnya mudah-mudahan enggak nyasar ya. Ya. Soalnya alamatnya aja lupa dia. Balik, Pak. Bu, lali. Lali itu apa? Lupa. Saya mau nanya Bu. Ya. Bu, seberapa besar rasa sayangnya ibu ke anak? Sangat besar Ustadz. Bagaimana besarnya? Besarnya. Ya. Dari apapun enggak bisa diukur. Mau ngukur? Enggak. Mau ngukur? Enggak bisa deh. Ukurannya sayangnya ibu kepada anak, bagaimana kita membahagiakan anak. Masya Allah, bagus banget tuh satu dibahas tuh. Ibu terima kasih banyak ya. Wassalamualaikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wong Solo, Ibu Wong Solo. Bu, Ustadz bagus banget tuh temanya temanya tuh tadi. Gimana cara kita bisa mengukur kasih sayang kita? Kasih sayang kita kepada anak. Masya Allah, silakan Ustadz. Izin Ustaz Bani dan Ustaz Sam. Mohon maaf tanpa menggurui kepada semua orang-orang lagi nonton di rumah. Kami yang ada di sini belum punya cucu. Caca, Kasia masih umur 4 tahun, 4 jauh tahun. banget. Anak umur 11 tahun. 11 tahun. 2,5 tahun. 2,5 tahun. Anak saya 15, 13, 11, 9. Anak-anak saya usianya. Mohon maaf. Orang tua itu senantiasa menyayangi anaknya. Dan usahakan tinggalkan anak kita dalam keadaan dekat dengan Allah. Intinya bagaimana kita membahagiakan anak. Seberapa besar sayangnya kita kepada anak adalah bagaimana kita membahagiakan anak. Mau bahagia satu jam? Nggak mau, maunya. Enggak, 1 jam, mau bahagia 1 jam. Mau. Tidur. Oh iya Mau iya. bahagia 1 hari. Mau. Shopping, Oh. belanja. Oh iya mau. Bawa anak-anak pergi ke tamasya, belanja dan sebagainya, senang. Tapi kalau mau bahagia selama-lamanya, dekat dengan Allah. Ada 5 caranya. Kalau mau dekat sama Allah, ingat kalau sayang, saya untuk prakteknya gini aja. Buat yang mau menyayangi anak, jangan pernah memarahi anak. Jangan pernah memukul anak. Siapa yang memarahi anak, rusak otaknya. Anak itu diingetin aja, jangan dimarahin. Kalaupun ayah memarahi, janjian ibunya yang menyayangi. Kalaupun ibunya yang memarahi, bapaknya jadi pembela. Ada yang menuntut, ada yang membela. Jangan semua memarahi sehingga tidak ada pembelaan. Sehingga dia lari dari rumah. Maka seorang orang tua lakukan ini. Supaya dekat dengan Allah. Yang pertama, kenalkan Allah dengan dialog dengan Quran. Ajarkan Quran. Quran itu dialog Allah kepada hambanya. Kemudian yang kedua, disiplinkan anak dengan sholat. Sholatnya. Yang ketiga, ajarkan anak untuk berdoa. Makanya ada 5 doa yang wajib. Ajarkan anak sebelum tidur, bangun tidur, sebelum makan, setelah makan, dan doa keluar rumah. Apa Bu? Sebelum makan, sesudah makan, sebelum tidur, bangun tidur, keluar rumah. Minimal. Minimal 5. Kemudian apa lagi? Ulangi tadi. Quran, sholat, kedisiplinan, ya. Kemudian doa, supaya dekat dengan Allah, supaya mintanya sama Allah. Kemudian yang keempat adalah keterampilan. Keterampilan apa, Potensi Ustaz? diri anak itu pasti ada kelebihannya. Oh. Ini tongkat, Iya. mungkin orang berkata ini cuma tongkat. Ternyata ada fungsi yang lain. Oh. Nggaruk. Oh, macem-macem. Nggak semua anak suka ngomong, tapi Ngomong. nggak semua anak juga suka ilmu matematika, Iya, nggak semua anak karena juga kita suka lihat olahraga. keahliannya, keterampilannya. Oh, Satu Masya lagi Allah. nih, Iya. bersyukur atas apa yang Allah berikan. Masya Allah. Mau anak bersyukur dengan adanya orang tua? Mau. Sering-sering bawa ke panti asuhan. Oh gitu. Dia lihat, wah nggak ada orang tua. Ustadz, Saya masih bersyukur punya orang tua. Tadi kan Ustadz bilang jangan marahin anak, tapi Jangan. kalau buat orang tua yang nggak takut bangunin anak sholat subuh karena anaknya marah-marah itu gimana? Janjian sebelum dia tidur. Oh, Ntar iya, subuh iya. ya, bangun subuh ya. Oh. Jadi kita sudah janjian sebelumnya. Baik, jazakallah khair. Kasih tepuk tangan dulu, Bu. Luar biasa setiap hari kalau dapat ilmu dari Ustadz Maulana tuh rasanya seneng banget deh. Pasti jamaah pengen nanya kan sekarang sama Ustadz Maulana kan? Boleh deh kalau gitu langsung aja kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustaz. Angkat tangannya Ibu yang tinggi, angkat tangannya yang tinggi. Wah, yang paling semangat deh. Tuh tangannya, angkat tangannya. Saking semangatnya, tangannya 2 yang Betul, diangkat. makanya saya pilih silahkan Ibu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Parti dari Majelis Taklim Al Barokah Mojosongo Solo Jepres. Oke, monggo Ibu. Tanya dong Ustaz. Monggo. Bagus banget Mau nanya suaranya. sama siapa Ibu? Saya mau tanya sama Pak Ustadz Bani. Oke. Bani Masya Ahmad Allah. Bani Hashim. Ngomongi masalah peninggalan orang tua Pak Ya. Ustadz. Saya punya orang tua, punya peninggalan. Lah bagaimana Punya waktu orang tua yang- kenapa Bu? punya Udah warisan? Oh, punya ya, warisan, ya. heeh. Bagaimana cara yang tepat untuk membagikan warisan kepada anak kita Pak Ustadz? Oke, baiklah kalau begitu. Terima kasih Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Gimana caranya Ustadz bagi warisan yang tepat buat anak gitu? Ada yang mungkin bapaknya udah meninggal langsung dibagiin aja tapi jangan dibagiin dulu kan ibunya masih hidup atau bagaimana sih dalam pandangan Islam? Silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah la haula wa la quwata illa billah. Jamaah dimanapun berada, membagikan harta waris itu pertama syaratnya yang mewarisi sudah meninggal. Jadi kalau masih hidup jangan dibagi-bagi dulu. Nah, kalau sudah meninggal baru boleh dibagi-bagi. Tapi kata Said Sabiq dalam fikih sunnahnya, setelah ditunaikan 3 hal. Yang pertama dikeluarkan dari harta itu untuk biaya pemulasaran jenazah. Biaya rumah sakitnya, pengobatannya, ngurus jenazah dan seterusnya. Yang kedua, kalau dia ada hutang, bayarkan dulu hutangnya. Ustadz dia meninggalkan harta, mohon maaf rumah Ustadz. Hutangnya itu kalau rumah dijual habis terbayar semua itu. Jadi nggak ditinggalkan buat anak-anak, nggak apa-apa. Dahulukan hutangnya. Yang ketiga, baru setelah itu kalau dia berwasiat tunaikan wasiatnya. Setelah 3 ini kata Said Sabiq baru dibagikan kepada keluarga. Maka Allah sebut dalam surat An-Nisa ayat 11 dan ayat 12 itu sampai 4 kali diulang. Mim ba'di wasiyatin yusi biha audain. Mim ba'di wasiyatin yusuna biha audain. Yusina biha audain. Mim ba'di wasiyatin tusuna biha audain. Mim ba'di wasiyatin yusi biha audain ghairu mudhar. 4 kali Allah sebut setelah ditunaikan wasiatnya, hutangnya baru setelah itu bagi-bagi. Baru setelah itu dibagikan kepada ahli waris. Kalau bisa segera secepat mungkin. Jangan nunggu 10 tahun, 20 tahun yang akan datang nanti sudah terjadi kasus baru. Anak yang pertama meninggal, yang ketiga meninggal, nanti bagaimana repot. Maka segera selesai, semua dikebumikan, langsung segera tunaikan pembagian harta waris. Ustadz bagaimana kalau dibagikan sebelum meninggal? Itu namanya bukan pembagian waris, namanya hibah. Boleh atau tidak? Boleh. Sebelum meninggal anak-anak dikumpulkan sama orang tua. Nah ini nanti yang di sini tolong ini buat si kakak, yang di sebelah sana ini buat si adek, yang di sana buat anak nomor 3. Boleh, yang penting itu diberikan, diserahkan sebelum orang tuanya meninggal, kepemilikannya juga sudah diberikan. Apakah harus mengikut, mohon maaf, ketentuan pembagian harta waris Ustaz, bahwa jatah laki-laki 2 kali jatah perempuan? Tidak. Kalau hibah bebas saja. Mau yang si kakak perempuannya lebih besar dari yang laki-lakinya, atau sebaliknya, atau sama rata semua, tidak apa-apa. Yang penting mengandung unsur keadilan sehingga tidak menimbulkan kecemburuan, tidak menimbulkan iri, dengki sehingga membuat pertikaian setelahnya. Jangan sampai gara-gara harta kita sibuk bertengkar. Nauzubillah min dzalik. Wa ta'kuluna turasa aklan lamma wa tuhibbunal mala hubban jama. Kalian memperebutkan harta waris. Mohon maaf, harta warisan kalau diperebutkan tidak mendatangkan kebaikan dan keberkahan. Subhanallah. Jadi beda konsepnya harta waris dengan harta hibah ya. Betul. Kalau waris itu ikut aturan dalam Islam. Betul. Jadi kalau laki-laki berapa 2 porsinya. kali jatah perempuan. Tapi kalau hibah itu terserah Bebas, monggo aja. yang penting Baik. adil. Jazakallah khair. Wa Terima iyyak. kasih banyak Ustaz Bani. Kasih tepuk tangan dulu dong Bu. Duh insya Allah selalu memberikan kita, merahmati kita dengan harta yang berkah dunia wal akhirat. Masya Allah, tabarakallah. Abis ini kita masih akan lanjut belajar bersama dengan guru-guru kita. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Islam itu Indah. Jamaah. Yeay.